Kesehatan itu mahal harganya. Jadi jaga kesehatan Anda dengan minum madu bunga randu 1 hari sekali 1 sendok makan. Insya Allah badan tetap sehat dan tetap kuat. Yuk, satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting beruning tanam air Kesel Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita sudah mulai bikin ring ya, rim untuk penyiraman teman-teman, untuk persiapan musim memasuki musim kemarau ya. Kemarin kita saat musim penghujan itu kita bikin piringan di luar seperti ini dengan air tidak ada pembatas. Dari saat turun hujan air langsung lari ke sini dan langsung keluar. Jadi kalau memasuki musim kemarau kita buatkan ring seperti donat seperti ini di luar ujung daun. Dan ini lahan ini adalah lahan jati yang kita sewa ya, yang kita sewa 15 tahun itu teman-teman. Jadi kita tanemin durian sama jeruk siem madu Malang. Durian antar durian ini kita kasih jarak 11 kali 12, ada juga yang 10 kali 11, jadi enggak sama ya. Terus tanaman ini usianya baru berapa bulan kok saya lupa, hanya baru beberapa bulan lah, yang beberapa hari lalu kita sudah pupuk ya. Sekarang udah mulai merasuk ini pupuknya nih ya, udah mulai merasuk. Nah, ini sebenarnya gundukan itu kan asal di luar ujung daun ya teman-teman. Karena kemarin ini kita tanah di sini sebagian itu ya juga sama seperti sana, hanya beda-beda tipis. Di sana kan cadas geluduk itu, di sini sebagian ada yang cadas geluduk, sebagian ada yang kayak berpasir ya, mungkin karena tanah-tanah atas yang ke bawah dari tanah-tanah atas yang ke bawah dari atas sana, jadi bentuknya seperti agak-agak berpasir. Dari dalam sana rumputnya kita cabutin yang mepet ini, mepet batang. Terus yang luaran sedikit kita sedikit-sedikit sesek pakai cangkul, kita arahkan ke luar ujung daun seperti ini ya, luar ujung daun seperti ini. Jadi ini ya agak lebar di luarnya, ada apa-apa. Lalu kita tutup dari luar, ambil tanah dari luar, jangan dari sini teman-teman. Nanti kalau kita ambilkan dari gundukan yang sudah kita bikin, nanti akan susah. Kedepannya juga kita akan bikin gundukan. Jadi kalau kita ambil dari luar seperti ini ya, tanah-tanah luar ya, seperti ini untuk nutup itu piringan, ring, ring nanti melingkar. Nah ke depan kalau kita mau bongkar ini saat masuk musim penghujan supaya ini nanti kelihatan kayak tengkurap lagi ya, bukan terlentang kayak gini ya, kayak menengadah kayak gini ya. Ini kan menengadah karena supaya saat kita siram nanti airnya tidak melebar keluar. Nah, nanti kalau penghujan kan kita bikin kayak tengkurap lagi, melebar ya, kayak gunung gitu, kayak busut tapi lebar. Nah itu nanti tinggal rumputnya kita tarik ke sini ya, ke sini. Nah, nanti kita lebarkan tanah luarnya, kita masukkan. Jadi gundukan itu makin lama makin melebar tapi tidak rusak ya. Tapi kalau kayak gini nanti ditarik dari situ, diambilkan dari dekat sini, nanti kita susah ke depannya ya. Tetap kita ambilkan dari luar kayak gini. Nah, dan donat itu harus tebel ya, tebel. Nanti tetap kita kasih contoh penyiraman kalau sudah dibikin kayak donat. Nanti kita tetap kasih contoh penyiramannya ya, walaupun ini masih ya jarang-jarang, udah mulai jarang lah hujan itu, kadang 4 hari ada hujan sekali, kadang 5 hari, kadang seminggu juga. Kemarin tuh diguyur hujan sampai berminggu-minggu hujannya siang malam. Nah, kayak jeruk juga kita bikin seperti ini piringannya, cuma jeruk ya kita bikin asal saja ya, asal ada genangan air, karena jeruk itu untuk kebutuhan airnya tidak sebanyak durian teman-teman, apalagi musangking ya. Ini untuk teman-teman yang nanam durian musangking. Durian musangking itu memang kalau ada yang tanya yang paling kuat mana, memang duri hitam sama bawor teman-teman. Musangking gimana? Musangking katanya agak rumit ya, bener.
Tapi musangking itu kedepannya tetap akan menjadi raja, karena yang pertama kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kita menanam atau membudidayakan durian musangking. Jadi kalau saya amatin, durian musangking itu sangat tidak tahan terhadap cuaca, baik cuaca hujan maupun cuaca panas, teman-teman. Jadi baik cuaca hujan maupun panas, durian musangking itu memang beda dengan durian tanah bawor. Dia cenderung lebih rawan. Jadi rawan itu dalam artian di saat cuaca panas gitu ya, kayak kemarau ya, itu durian musangking itu harus benar-benar airnya lop, bahkan bisa 2 kali lipatnya kita siram durian bawor dan durian. Harus benar-benar tercukupi kebutuhan airnya ya. Kalau tidak tercukupi, maka di saat musim panas kayak gitu tiba-tiba hujan atau cuaca tiba-tiba berubah, biasanya durian musangking itu mengalami kering ya, ujung daunnya kering, ujung cabangnya kering, nanti cabang-cabang rantingnya sedikit demi sedikit akan mengering, dan lama-lama kalau kita tidak tanggap bisa mati, teman-teman. Bisa rusak, bisa mati walaupun usia sudah 1 tahun, 2 tahun kayak gitu ya. Jadi kalau saya amati, memang durian musangking itu di saat panas harus memang berlebih air. Kalau di saat hujan jangan sampai tergenang air. Karena apa? Karena kalau durian musangking itu kena hujan terus-menerus dan airnya menggenang, itu ya jenis apapun ya. Cuma musangking itu tadi kadang lebih rawan. Mungkin ya di tempat-tempat lain juga bisa beda, teman-teman, karena mungkin dari dari tanah, dari suhu, mungkin dari ketinggian juga mungkin bisa ya. Jadi memang kebutuhan air di saat kemarau itu kemarin tanpa sengaja salah satu durian musangking saya itu ada yang mengalami lewatan paralon gede kayak gitu, ada kebocoran dan mancur di bawah pohon musangking, dan loh kok itu subur sendiri. Oh ternyata di situ ada kebocoran air di joglo itu. Oh ternyata yang tercukupi, benar-benar tercukupi airnya, itu tidak ada masalah, pertumbuhannya cepat, buahnya juga banyak ya. Jadi itulah, kalau lama-lama kalau kita memang sudah bergelut di pertanian durian dan kita itu rajin tengok, rajin mengamati, itu lama-lama kita akan tahu kelemahan-kelemahan daripada tanaman durian, teman-teman. Jadi ini harus berapa bulan ya, udah bagus-bagus, dan sana yang cadas geruduk itu udah benar-benar bagus-bagus. Cuma sebagian kemarin kita proning, sebagian memang nggak kejangkau, jadi nunggu Bang Radi masih di joglo, nanti habis dari joglo kita baru kesini lagi. Ini kemarin kita pupuk paling sekitar 1-2 sendok lah ya, kalau yang agak besar ya 2 sendok, kalau yang masih pendek ya 1 sendok. Ini nanti ini udah kita bersihkan. Tadinya mau dibersihkan secara menyeluruh seperti ini, teman-teman. Cuma kita suruh ngebersihin yang bagian gundukan ini saja dulu. Nanti habis kelar semua, nanti baru kita proses pembersihan sini, langsung kita tanamin mungkin ubi jalar, mungkin singkong, mungkin jagung ya, di sela-selanya hanya untuk sedikit menutupi rumput supaya nggak cepat tumbuh, dan untuk penghalang ya di saat kemarau ya. Kalau tanaman jauh gini ya lumayan untuk penghalang, tapi kalau nanamnya deket kayak gini, jagung, singkong ya bermasalah juga, teman-teman ya. Nah ini kita lihat ya, ini kita masuk sini. Jadi kita menanam durian itu walaupun sistem busuk kayak gini, ini tetap kita biarkan, dan akar-akar seperti ini memang agak sedikit kelihatan nggak apa-apa. Kalau toh mau nutup maksimal segini. Cuma ini memang sengaja saya perlihatkan akar-akarnya sedikit, karena kemarin itu nguruknya terlalu ke atas dan akar serabutnya ini nanti naik. Jadi waktu di planter bag itu ini terlalu tenggelam. Jadi ini kita biarkan sementara. Nanti biar akar-akar besar kayak gini ya, ini nanti bawah ini nanti naik. Jadi istilahnya tambi atau jangkang. Nah, nanti lama-lama juga dia kokoh. Ya, nanti kita proses dari awalnya mungkin pohon di sana ya. Nanti prosesnya kayak apa. Kalau ini tadi kan udah terlanjur rumput dari tengahnya udah kita sisihkan. Jadi kita nanti lihatlah, silakan lihat untuk pembikinan ring seperti ini. Lihat, kadang-kadang disepele ya, orang bikin ring kayak gini alah ring sepele, cuma kadang-kadang ada yang salah, tanah yang situ terlalu dikeduk lagi, digali lagi. Nanti kadang-kadang ada yang sempit,
ya. Tidak sesuai dengan pohonnya besar, siramannya cuma dikit segitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau gini nanti airnya menggenang sampai penuh menggenang. Lah nanti tanaman itu akan tumbuh subur, teman-teman. Nanti kita pindah di pohon sana supaya prosesnya dari awal teman-teman melihat ya. Jadi silahkan simak video ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman, awal proses awalnya. Bawa pohon yang dekat-dekat kayak gini ya dicabutin. Nah, soalnya apa? Kalau ini yang bawah pakai cangkul, nanti takutnya batangnya kena cangkul atau mungkin akar yang agak besar keputus di dekat gitu. Karena ini kita ngomong durian baru tanam, kalau udah gede gitu kita sesek gitu akar-akar sedikit terkena cangkul sih tidak masalah. Cuma kalau ini kita ya kita perlu hati-hati saja lah ya. Seperti ini dibersihkan pangkalnya dulu. Nah, biasanya kalau kita bikin tanam durian itu biasanya paling sampai luar ujung daun sini saja. Tapi ini gundukan udah kita lebarkan karena sekalian kemarin mumpung masuk musim penghujan kemarin itu kita tanam tanahnya mumpung agak gembur, cadasnya mumpung agak gembur. Jadi itu kayak gitu udah ditarik kayak tipis-tipis. Tapi kalau sering dibersihkan kayak gini itu akar tuh nggak jarang naik. Tapi itu kalau ditimbun tanah sampai pangkal batangnya ditimbun, akarnya naik. Lah kalau akar-akar serabut itu udah naik, nanti lama-lama kena air tuh pangkal batangnya bisa busuk pangkal batang. Tanaman juga kalau penghujan mudah mati itu ya kayak gitu. Dan tanaman tuh akar ibaratnya nggak bisa napas, susah napas, akhirnya nggak bisa cepat berkembang ya. Jadi setak lah kalau orang bilangnya setak. Jadi nggak mati, nggak hidup, biasanya kayak gitu. Daunnya kuning tapi nggak terubus-terubus. Saya beda kalau kayak gini ya, daunnya seger, nanti daun tua langsung nusul terubus lagi kayak gitu ya. Dikasih makan, ibaratnya dikasih pupuk itu langsung cepet bisa terserap. Nah, kenapa ini kok dulu kita bikin lebar kayak gini? Karena memang di sini itu kalau kemarau nggak mungkin bisa melebarkan gundukan ini. Jadi kalau kita bikin kayak gini sekalian untuk ibaratnya 1 tahun tinggal melebarkan tempat siraman saja. Karena gundukan udah sampai luar sini. Ini loh, kalau nggak percaya ini Mas dikecerok pakai cangkul kalau nggak percaya kalau ini cadas. Oh. Ya, cadas geluduk ini oh. Kalau nggak percaya keras ini oh. Sampai meledot. Jadi kalau nggak masih hujan deras gitu, kena air hujan terus kita campur itu biasanya sama tanah sama cadasnya. Lalu nanti lama-lama gembur. Jadi kalau mungkin yang tidak lihat prosesnya tanah gembur kayak gitu, ini juga sama. Ini sampai hancur-hancur kayak gini nih. Awalnya juga ini keras, kalau ini digali ya keras. Jadi sebagian itu tadi saja karena mungkin itu tanah ndut, kalau bilangnya ya ndut itu tanah atas yang ke bawah air ngumpul di situ. Satu pohon itu. Kalau lainnya ya 11-12 lah sama cadas berbatus itu. Orang ini berdampingan. Dulu waktu mau tak sewa juga teman-teman tak kasih lihat kok tanahnya ini loh. Masuk diketrok masuk. Ini kasih lihat Mas. Biar teman-teman lihat. Oh, itu cadas itu. Itu diketrok. Nanti dikira ini gembur kalau kan. Cadas semua. Cuma kalau masih ada hujan kayak gini, masih nggak keras. Tapi kalau udah kemarau keras banget ini ya. Kayak gini loh teman-teman. Ya, kayak gini. Kayak gini loh. Kayak gini. Kayak gini nih loh. Nah, ini model tanahnya. Tapi kalau kemarau ya nggak kuat, dicangkul keluar api itu. Kalau penghujan ya masih bisa lah. Ya, jadi dari sana disesek, ya, disesek keluar. Nanti ini dibersihkan rumput-rumputnya ini biar ya kalau sudah jadi kayak gini lah. Cantik gini kalau sudah jadi busuk tapi lebar cantik kayak gini teman-teman. Piringannya tetap di luar. Ujung daun nanti itu ngejar nggak sampai setengah musim. Ujung daun itu nanti sudah di luar sini. Ini kita tinggal geser lagi ring penyiramannya. Nah, ini piringan tetap di sini di luar jauh. Sampai 1 musim kuat lah ini ya. Jadi ya selain dipandang itu elok, cantik, itu yang tanaman juga nanti bisa cepat besar. Itu rahasia, bukan dari pupuk. Pupuk mau dipupuk 1 pohon 2 kilo, 3 kilo ya malah mati malahan. Kalau dipupuk 1 pohon 1 kilo, 2 kilo biar cepat besar ya malah mati. Ya itu sebagian karena rumputnya terlalu banyak mungkin bisa dibuang keluar, diayak ya nanti takutnya udah tumbuh lagi. Tapi kalau pengen mungkin agak ngirit tanah ngambil dari sini bisa juga
rumput ini yang sesean dari sana itu dikumpulkan gini, melingkar juga ya, dari sana ditarik. Nanti ditambah tanah dari sini ditutup, itu bisa. Terus yang sini tinggal bersihkan saja, nanti diketap kayak tadi, dibuang keluar. Jadi nanti tanaman akan bisa tumbuh subur, teman-teman. Jadi nanam durian itu ya memang butuh pengalaman ya. Kalau nanam durian kok terus asal tanam ditancapkan ke tanah, nanti tanya saja sama pedagangnya, Pak, tanaman durian itu berapa tahun berbuah ya? Ya kalau pedagangnya petani ya bilangnya ya tergantung perawatan dan rezeki juga. Tapi kalau pedagangnya asal pengen laku ya, pedagang bibitnya asal pengen laku, wah ini tanaman ini 2 tahun berbuah Pak, kalau tanam 4 meter 5 meter ya kayak gitu, enaknya enak banget. Tapi nggak semudah membalikkan telapak tangan, teman-teman. Tanam durian itu kalau dibilang sulit ya memang sulit, kalau dibilang mudah ya itu tergantung pengalamannya. Makanya kalau orang nanam durian dari tempat saya itu ya tetap kita membuka konsultasi secara gratis ya, lewat telepon, lewat WA, gratis. Dan kita memang kalau kadang ada yang tanya, Pak, konsultasi lewat WA, telepon gitu bayarnya berapa gitu. Kita nggak bayar, teman-teman. Karena apa? Ilmu yang kita dapat itu tidak beli ya. Beda lagi ya kalau mungkin tanyanya kepada S2, S3 gitu. Ya harus beli, harus bayar, orang ilmunya bayar dulu. Kalau kita ilmu abal-abal kayak gini ya pokoknya tanya ya tak jawab. Kita kan memang petani ya, setiap hari kita istilahnya bergelut dengan cangkul lah ya, bergelut dengan cangkul, bersahabat dengan durian kita. Ya itu kalau mungkin asal kita longgar ya pasti kita jawab. Dan kalau toh tidak langsung kita jawab ya harus sabar. 1 kali 24 jam pasti WA saya buka dan saya jawab. Kalau memang 1 kali 24 jam WA saya tidak dibalas, WA ke saya tidak dibalas ya, itu silahkan blokir saja nomor saya. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah di WA, ditelepon di WA terus sampai ditelepon tidak masuk dan tidak ada balasan atau tidak ada telepon balik, itu berarti Anda sudah tidak dianggap ya, Anda sudah tidak dianggap, dan orang itu tidak akan tahu akan kebutuhan kita. Namanya orang telepon itu pasti ada perlu, entah perlu apa pasti ada perlunya lah gitu ya. Jadi itu kalau saya sendiri gitu. Kalau orang itu saya berusaha untuk selalu memanusiakan manusia, walaupun karena karena mungkin WA yang masuk, pertanyaan yang masuk itu banyak sekali, ya harus bersabar teman-teman. Tapi 1 kali 24 jam. Karena saya malam itu kalau siang nggak sempat buka WA, biasanya saya buka malam. Karena kalau saya buka WA-nya tidak langsung saya balas, nanti takutnya ketelengsut. Itu saja kadang-kadang ada yang ketelengsut ya, mohon maaf ya, gitu teman-teman. Jadi kita bertani durian seperti ini itu mencari teman sebanyak-banyaknya. Kalau banyak teman, banyak rezeki. Satu misal kita panen kemarin, yang lain belum panen. Ada pembeli ke kebun yang lain, Pak itu kebun saya belum matang, ini ada di sana ada. Akhirnya ya itu saling membantu teman-teman. Nah, ya ini yang luar dibersihkan seperti ini ya. Kita yang ngobrol saja santai ya. Yang luar dibersihkan, yang dari dalam kita stop di sini. Tanahnya kita kalau toh rumputnya dikeluarin ya tanahnya diketap seperti ini biar nggak ikut keluar. Nah nanti gini tinggal nutup yang dari sini kalau sudah dibersihkan rumputnya. Nah ini nanti rumput-rumput kayak gini nanti membusuk di sini ke depan. Kalau kita bikin piringan ini rumput kita tarik masuk ke sini, ditepetkan ke sini ya. Nanti kita kalau mau musim penghujan kita bongkar itu buat nutup sini, dan ini buat ditutup dari luar lagi. Jadi gundukan ini makin lebar tapi saya mau gemoy ya. Tidak mengerucut ya, tidak mengerucut itu dalam artian tinggi tapi nggak pantas gitu loh ya. Kalau ini tetap nanti pantas ya kayak gini. Nah, nanti supaya airnya bisa menggenang. Nanti kita kasih contoh 1 saat ini sudah selesai, kita kasih contoh 2 ini yang bagaimana jadinya supaya saat kemarau nanti kebutuhan air itu tetap bisa tercukupi. Ya kita kalau memang tanaman baru tanam kayak gini memang kita sistem penyiramannya di gelontor teman-teman, bukan di seperti sprinkler ya itu loh. Pokoknya kayak gitu. Kalau tanaman besar itu kan akar udah kemana-mana, jadi kalau kita atur cipratan airnya itu melebar itu kayak sprinkler gitu, memang masih bisa bagus lah ya tanaman, karena akar itu kalau udah melebar gitu asal lembab
airnya sampai nggak sampai kekeringan itu bisa bagus. Tapi kalau ini saya punya pedoman sendiri. Saat awal tanam air itu harus sampai mele-mele, harus sampai digelontor mele-mele supaya kebutuhan airnya saat kemarau paling tidak sampai 3-4 tahun itu harus lop kebutuhan airnya ya. Itu nanti tanaman itu batang bisa besar, cabang bisa kokoh-kokoh, keker-keker gede-gede, ranting juga bisa bagus gitu teman-teman. Nah, diambilkan dari piringan luar sini ya, jadi jangan dari sini loh ya. Nah, kayak gitu. Serumput gitu kalau memang nggak di sini kok kelihatannya kok susah cari tanah di sebelahnya. Ini rumputnya di buat ini ring melingkar dulu kayak gini. Nanti ditimbun dari tanah luar. Jadi kenapa harus tanah luar? Kalau tanah sini itu di samping ininya nanti juga kita akan bikin lagi. Kenapa harus kita bongkar? Orang ini nanti bakal dilebarkan terus. Kenapa kita ambilkan tanah dari luar? Ya di saat musim penghujan ya, tanah-tanah humus itu mengalir ya, biasanya ke bawah air ya. Ke bawah air masuknya ya biasanya di tempat-tempat yang lebih rendah seperti di piringan luar kayak gini ya. Biasanya ya, selain ke bawah air keluar, biasanya kan memang di ujung sini tetap kita buatkan saluran air seperti ini. Cuma kita tetap kasih sedikit pembatas supaya yang keluar itu nanti airnya, tanah-tanah humusnya tidak keluar, tanah-tanah humusnya berhenti di sini ya. Itu berdasarkan praktek-praktek kita saja ya. Jadi nanti tanah-tanah humus yang di sini itu kalau di saat tanah ini diangkat dibuat nutup rumput ini akan membusuk ya nantinya. Kalau kemarau gitu ini biasanya mati. Nanti kalau tumbuh rumput baru lah. Nah, terus ini tanah yang kita buat nutup itu juga tanah subur karena tanah humus ya, tanah-tanah yang ke bawah air dari atas. Gitu, atau tanah-tanah atas yang turun ke sini. Jadi biasanya kayak gini. Mawur banget tuh. Ini karena tanah-tanah yang ke bawah itu ya nyampur-nyampur pasir, nyampur-nyampur kayak bekas-bekas daun yang kering, daun-daun yang busuk kayak gitu. Gini loh ya. Nah, ini kalau biasanya ring ini ya, ring ini di sini langsung turun juga nggak masalah, yang penting di luar ujung daun. Kalau ini kan di luar ring itu masih ada gundukan yang melebar agak langsam menurun, karena ya itu tadi alasannya, karena kita bikin ini itu tidak bisa langsung 3 bulan sekali langsung kita lebarkan yang sini, itu nggak bisa. Karena apa? Karena bisa jadi nanti pas jatuhnya di musim kemarau, kalau pas yang cadas keras kayak itu, yang di tempatnya Kang Mul itu, wah ya susah. Nanti ya kita ya diotak-atik sendiri lah ya, jangan istilahnya jangan drojor, jangan diantem dimakan mentah, jangan. Nanti kalau dimakan mentah ya tidak masuk, ya harus dicerna, diotak-atik ya gitu ya. Dicek-cek sama Mas Cucuk. Ya, ini di luar jauh di luar ujung daun. Nanti untuk 2 kali turbus ya biasanya masih baru nyentuh situ. Nah nanti kita tinggal geser itu, yang geser sampai tepi sini, nanti masuk musim penghujan lagi. Masuk musim penghujan, di sana rumputnya dibuat masuk ring sini ya, ring melingkar sini, tanahnya harus dibuat nutup lah. Ini lebar, akhirnya ya jias ke atas teman-teman. Jias ke atas ya. Gitu. Jangan ini dia ke bawah ngoceh aja, tapi didengerin sama nanti dipraktekkan biar tanamannya top ya. Yes, nggak apa-apa ya. Ini ngikut cara kita boleh. Petani desa. Yang di luar kayak gini bersihkan ya. Ini udah hampir jadi. Tebel, jadi kalau piringannya nggak tebel juga bahaya. Bahayanya apa? Kalau disiram-siram nanti ada yang rusak, airnya keluar, nanti yang nyiram nggak kontrol, kirainnya di sini cukup tapi airnya malah lari keluar gitu. Di samping itu bekas-bekas rumput kayak gini yang di sini juga kalau tebel kayak gini bisa ketutup ya, ditutup tanah. Jadi yang dari sini dikeluarin dikit, ini masukin semua, nanti rumputnya nanti kebanyakan yang di atas. Kalau ini kan nanti persiapan dikeluarin kayak gini juga, besok busuk buat tabungan, nanti juga masukkan sini besok kalau pelebaran saat musim hujan. Ya itulah, harus bertahap teman-teman. Nah ini kita piringannya udah di luar ujung daun jauh gitu, kita masih punya tabungan segini. Tabungan ini loh, pelebaran gundukan ini harusnya kan ini masih 1 kali 2 kali turbus lagi baru sampai sini, tapi ini udah kita lebarkan kayak gini. Jadi nanti
saat pelebaran piringan ring di situ, ini tinggal geser saja ke tepi sini. Kalau itu nanti udah tumbuh 2 kali. Ini sampai musim depan biasanya kan kita udah 2-3 kali penggemburan pelebaran gundukan ini. Tapi kalau sudah kita buat seperti ini, lebar seperti ini, memang tenaganya kemarin ya double. Satu hari ya bisa dapat 1 orang, kalau dihitung-hitung 1 aja ya berat karena lebar sekali. Tapi nanti saat pelebaran ring ini ring yang kayak donat ini tinggal geser keluar sini, itu ringan. Jadi satu musim sampai musim penghujan ke depan ya kita tinggal ngelebarin ini ya, paling kita isi ring yang di luar ini, kita isi tanah tadi rumput yang kering-kering tadi sama rumput yang besok pembersihan yang baru ke sini, langsung diteploki lagi dari luarnya, udah lebar sekali ya, aman gitu. Nah, kalau ring kayak gini di luar ujung daun, tujuannya apa? Kalau kita siram di situ teman, terus air itu bisa basah sampai ke tepi sini ya, akar itu cepet banget, jadi tumbuhnya akar itu cepet teman. Tapi kalau kadang-kadang saya lihat itu kayak batok gini gitu ya, kayak gayung itu kecil di situ tempat penyiramannya. Lah tanaman mau bisa lebar berkembang keluar tuh gimana? Orang berkembangnya cabang ini juga berbarengan dengan berkembangnya akar gitu loh ya pengertiannya. Jangan pupuk nutrisi itu, kalau nutrisi pupuk ya itu aja lah. Baratnya orang sakit panas gitulah, paracetamol ya itu aja lah gitu loh. Pupuk ya sama, nggak ada orang tanaman bagus itu pupuknya nanti pakai ini itu enggak, ya sama, pupuknya sama. Tapi yang jelas itu dari proses olah tanah seperti ini teman-teman. Jadi kayak orang sakit gitu, kalau udah minum paracetamol ibaratnya udah badannya enak ya, buat keluar, buat keringetan ya, seperti itu loh. Jadi kalau udah keluar jangkauannya nanti keluarnya udah agak jauh ya, berarti fisiknya tambah sehat gitu loh. Jadi ini ya pengertiannya, saya pertanian itu ya karena praktek ya, apa yang kita alami di lapangan atau di kebun lah. Kalau di lapangan nanti kirain ada yang kadang-kadang netizen tuh Pak, di lapangan memang sepak bola nanti gitu. Ini di praktek di kebun ya seperti itu ya. Ini sudah dibuka keran atas, jadi kita praktekkan, kita bongkar. Pas biasanya nyemprot masuk, airnya gede. Ini sebenarnya nggak usah siram, nggak apa-apa ini, karena ini kadang mendung, nanti 3 hari 4 hari juga hujan deras lagi. Tapi ini kita perlihatkan supaya nanti teman-teman saat bikin itu dicek kayak gini, dites. Jadi airnya itu banyak nanti. Gitu, wes biarin yang paling ono sing rada dekak-dekak gitu. Jadi kalau kadang di sini agak miring, itu airnya itu dibelokin ke tempat yang lebih tinggi. Kalau miringnya ditaruh sini ya nanti melebarnya sana kelamaan. Kalau di sana kan nanti melebarnya ke tempat yang rendah kayak gini. Jadi tercukupi lah. Nanti kalau ini udah penuh, biasanya ya ini kan biasanya kita nanti bertahap. Kalau yang terlalu dalam ini ditutup Mas Jok, dikasih tambah tanah kalau yang terlalu dalam, karena memang di sana lebih tinggi. Nanti kalau yang di sana jangan ditutup. Kalau yang di sana itu jangan ditambahin tanah ya, yang kelihatannya agak tinggi lah, biar nanti saat kita siram itu bisa merata. Nah, dikit-dikit aja gitu. Ini bukan terus kita penyiraman loh ya, ini kita hanya sekalian loh bikin tempat penyiraman ring itu, sekalian dipraktekkan nanti hasilnya seperti apa ya, kurang lebih nanti teman-teman kalau bikin seperti ini. Tapi jangan disiram. Kalau ini kayak saya bikin ring kayak gini, udah saya perkirakan tidak ada hujan besar lagi, karena udah hujan itu ya itu termasuk ilmu titen. Kalau sudah ada hujan siang malam sampai berminggu-minggu ya, sampai berminggu-minggu kayak gitu, itu berarti sudah puncak-puncaknya musim penghujan di situ. Udah hujan angin di sini ya, udah hujan angin udah datang, angin dari sebelah barat sana, barat mana itu? Barat daya atau barat apa? Ya, barat daya. Itu biasanya nanti udah angin berbalik kayak gini, angin sudah kebalik dari sebelah selatan, nah itu sudah masuk musim kemarau. Jadi ini ya cukup kayak gini ya. Masuk jas. Nah, udah dibikin ring ini nggak akan ada hujan siang malam lagi. Itu ya perkiraan. Kalau toh ada ya tanah sudah hangat lah. Kalau udah kena sinar matahari gini, tanah udah hangat itu udah nggak baceken. Itulah ya. Kalau nanam durian kayak gini bagus.
masuk sebelum penghujan juga bagus. Tapi kalau pas hujan siang malam gitu ya ditunda dulu biar tanahnya agak panas anget, tidak tanah asam. Nanti kalau tanah asam juga biasanya tanaman setak, nunggu ada panas baru bisa berkembang lagi. Gitu ya. Jadi kebutuhan air satu pohon itu bisa ratusan liter walaupun awal tanam. Kalau siramnya pakai ember kayak buat ke WC ya tanamannya enggak ya Mas Jo. Enggak, tanamannya enggak bisa bagus. Enggak bisa seger. Durasinya panjang nih. Ini kayak gini. Nanti itu udah basah ke situ ya, udah basah ke situ ke dalam. Itu berarti tanaman udah aman. Kalau toh tidak basah ke situ, air yang ini nanti kita tinggal masuk itu basah ke dalam. Itu percaya saja. Ini kita tinggal pergi, air yang menggenang ini nanti akan basah ke dalam situ. Ini hanya contoh saja, karena ini sebenarnya belum siram, masih kuat ini, masih ada hujan. Paling 3 hari 4 hari hujan lagi ya. Nanti udah dalam juga masih basah kalau masuk kemarau habis musim hujan deras kayak gini. Tenang sebenarnya. Cuma kita ini kasih contoh kayak gini ya udah aman karena udah cuaca cerah seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, udah kelar, udah jadi kayak gini. Nah, nanti kalau teman-teman ini kok tanahnya di sana tanah gembur, sampai di sini langsung turun juga nggak apa-apa, nggak usah dilebarkan keluar kayak gini. Nanti pelebarannya bertahap. Saat kemarau kalau tanah gembur kan masih bisa pelebaran gitu loh ya. Udah ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.